Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, kita ketemu lagi dengan Ibu Elit dalam pelajaran Geografi kelas 10 IPS. Sekarang kita akan membahas tentang tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menganalisis tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Bentukan muka bumi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi akibatnya adanya dinamika litosfer yang mengubah raut bumi terhadap suatu tenaga dari bumi yang bisa menyebabkan terbentuknya berbagai bentuk muka bumi tersebut, yakni disebut tenaga geologi. Ingat ya anak-anakku, sekali lagi, tenaga geologi itu tenaga dari bumi yang bisa menyebabkan terbentuknya berbagai bentuk muka bumi. Oke? Paham? Ya, kita lanjutkan. Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi terbentuknya muka bumi, baik yang berasal dari dalam bumi maupun dari luar bumi. Secara umum, tenaga geologi terbagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ada yang tahu tenaga endogen dan tenaga eksogen itu apa? Ya, betul. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini adalah tenaga awal yang membentuk relief permukaan bumi, daratan, dan lautan. Dapat berupa tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau dikenal dengan gempa bumi. Tektonisme, ayo apa tektonisme? Vulkanisme. Oke, biar lebih jelas lagi, Ibu akan jelaskan ya. Tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk yang dikenal dengan deformasi kulit bumi. Sekali lagi Bu tegaskan ya. Tektonisme itu adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau perubahan bentuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa permukaan bumi terbentuk dari lapisan batuan yang disebut kulit bumi atau litosfer. Kulit bumi mempunyai ketebalan relatif sangat tipis, sehingga mudah pecah-pecah menjadi potongan-potongan kulit bumi yang tak beraturan yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik ini terus bergerak, baik secara horizontal maupun vertikal, karena pengaruh arus konveksi dari lapisan di bawahnya, atau dikenal dengan astenosfer. Sudah paham anak-anakku? Oke, kita kan. Berdasarkan luas dan bentuk terjadinya, gerakan tektonisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Nah, bedanya apa ya? Gerak epirogenetik dan orogenetik? Masih bingung ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi gerak epirogenetik itu adalah gerak atau pergerakan lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas.
Contohnya penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Dulu, bumi kita hanya terdiri dari 2 benua, benua Laurasia dan benua Gondwana. Nah, di sini benua Gondwana itu mengalami penenggelaman sehingga menjadi sesar Hindia. Apakah masih ada benua Gondwana sampai sekarang? Nggak ada kan? Yang ada adalah sesar Hindia. Nah, itulah yang dikenal dengan gerak epirogenetik, di mana gerak atau bergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat. Saking lambatnya sehingga membutuhkan waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Ingat ya anak-anak ibu semuanya. Dulu itu bumi terdiri dari 2 benua, kemudian terpisah lagi, dan lama-kelamaan terbentuk menjadi 5 benua. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Udah paham ya? Oke, epirogenetik di sini terbagi menjadi 2, yaitu epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Kalau epirogenetik atau epirogenesa positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatan permukaan air laut yang naik. Jadi bisa kalian lihat gambar epirogenesa positif. Ada tanda panah menuju darat dan tanda panah laut ke atas, permukaan laut seolah-olah naik. Sehingga menyebabkan pulau-pulau di Indonesia bagian timur atau Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya sampai ke Pulau Banda. Itu adalah contoh dari adanya epirogenetik positif. Jadi sekali lagi ya, Ibu tekankan bahwa epirogenesa positif yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang naik. Nah, kalau epirogenesa negatif itu kebalikan dari epirogenesa positif. Di mana epirogenesa negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air yang turun. Bisa kalian lihat gambar epirogenesa negatif. Contohnya apa? Contohnya adalah naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor. Oke, tadi sudah jelas ya perbedaan antara epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gerak orogenetik. Gerak orogenetik ialah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat dibandingkan gerak epirogenetik. Jadi gerak orogenetik ini kebalikan dari gerak epirogenetik serta meliputi daerah yang sempit. Kalau epirogenetik itu daerahnya luas, kalau orogenetik wilayahnya sempit. Gerak orogenetik sering disebut sebagai proses pembentukan pegunungan. Contohnya,
pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi ini, seperti pegunungan Andes, Rocky Mountain, Circummediterranea, dan sebagainya. Masih banyak lagi gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Gerak orogenetik menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi, yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau pindahnya letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan lipatan atau dikenal dengan folded process, dan patahan atau disebut dengan fold process. Jadi dengan adanya gerak orogenetik ini menyebabkan atau menimbulkan lipatan dan patahan. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Biar lebih jelas lagi akan Ibu jelaskan satu persatu. Apa bedanya lipatan dan patahan? Oke, yang pertama lipatan atau dikenal dengan folded process. Bisa kalian lihat gambar 4 itu adalah penampang lipatan. Sumbernya dari Dynamic Earth tahun 1994 halaman 13 dan 17. Proses lipatan ini adalah suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan atau gelombang. Bisa kalian lihat ada gelombang. Gelombang itulah dikenal dengan lipatan yang terjadi karena adanya tenaga endogen. Apa tadi endogen? Ya, pintar. Tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang arahnya mendatar dari dua arah yang berlawanan. Sehingga lapisan batuan di sekitarnya lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak lipatan yang dikenal dengan antiklinal. Sekali lagi ya, antiklinal itu adalah puncak lipatan. Serta lembah lipatan disebut dengan sinklin atau sinklinal. Apa itu sinklin atau sinklinal? Ya, betul. Sinklin atau sinklina adalah lembah lipatan. Fenomena ini dapat kalian saksikan apabila melewati jalan yang menerobos dua bukit. Maka nampak pada sisi kiri kanan jalan singkapan kerak bumi berupa lapisan bergelombang. Ada bagian yang naik dan ada pula yang turun. Itulah salah satu gejala lipatan. Apabila terbentuk beberapa puncak lipatan, disebut dengan antiklinorium. Ya, ini di gambar 5 ada dikenal dengan sinklinorium atau geosinklinal dan antiklinorium atau geoantiklinal. Jadi, antiklinorium itu adalah beberapa puncak lipatan. Jadi antiklin jadilah antiklinorium. Kalau beberapa lembah lipatan dikenal dengan sinklinorium. Jadi sinklinorium itu lembah lipatan atau sinklin, jadilah sinklinorium atau geosinklinal. Jelas ya anak-anakku? Oke. Lipatan terdiri atas berbagai bentuk, diantaranya sebagai berikut. Bisa kalian lihat gambarnya.
itu ada lipatan tegak atau dikenal dengan simetris. Bisa kalian lihat sumbu lipatan dan batuan sedimen, di mana lipatan tegak ini dihasilkan dari kekuatan yang sama, yang mendorong dari dua sisi secara seimbang. Jadi, lipatnya tegak atau simetris. Yang kedua, itu ada lipatan miring, di mana lipatan miring ini terbentuk ketika kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisi lebih kuat. Ingat, ya, kalau miring itu salah satu sisinya lebih kuat, maka akan menghasilkan kenampakan yang salah satu sisinya lebih curam, sehingga membentuk lipatan miring. Ada juga lipatan yang dikenal dengan overfall, yaitu lipatan yang terbentuk pada satu tekanan bekerja pada salah satu sisi dengan lebih kuat. Sisi tersebut akan terlipat sesuai arah lipatannya. Overall ini lebih miring dari lipatan miring. Selanjutnya yang keempat ada recumbent fault. Terbentuk pada saat lipatan yang satu menekan sisi yang lain, menyebabkan sumbu lipatan hampir datar. Yang kelima, itu ada overthrust. Overthrust itu terbentuk ketika tenaga tekan menekan satu sisi dengan kuatnya hingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Tuh, di gambar overthrust itu ada tulisan retakan. Jadi menekan satu sisinya itu sangat kuat sekali. Jadi itu jenis lipatan. Sudah mengerti ya? Apa itu lipatan dan jenis-jenisnya? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjutkan ke patahan. Patahan atau dikenal dengan fault process. Tenaga endogen yang bekerja di sini biasanya pada batuan yang padat dan keras dengan waktu yang relatif cepat sehingga lapisan batuan yang terkena tekanan tidak sempat melipat, melainkan retak-retak sampai akhirnya patah. Jadi patahan ini ya disebabkan oleh tenaga endogen dalam waktu yang cepat bertumbukan. Contohkan sajalah kalau misalkan ada tabrakan ya antar mobil dengan mobil karena saking kuatnya bertabrak tuh, maka ada yang patah atau ada yang terlempar, nanti menyebabkan kerusakan. Kalau ini atau contoh kalian bisa misalkan membenturkan antara batu dengan batu atau batu bata dengan batu bata ditumbuhkan sehingga akan terjadi retakan atau bahkan patah. Sama halnya dengan kulit bumi ini. Akibat pematahan massa batuan tersebut, terdapat bagian muka bumi yang mengalami penurunan atau pemerosotan membentuk lembah patahan. Coba perhatikan gambar penampang di bawah ini. Bagian yang mengalami pemerosotan ini dinamakan dengan graben atau sleng. Sedangkan bagian yang naik membentuk punggung atau puncak
patahan disebut host. Jadi beda. Kalau puncak patahan itu disebut host. Tadi kalau puncak lipatan apa yo? Puncak lipatan itu namanya antiklinal. Kalau lembah patahan disebutnya graben atau sleng. Kalau lembah lipatan disebutnya sinklinal. Oke, pinter. Sudah jelas ya? Nah, patahan di sini akibat dua tekanan yang arahnya bersifat horizontal dan saling menjauh. Pada kasus ini, dua buah tekanan yang arahnya mendatar dan menjauh satu sama lain mengakibatkan adanya retakan yang cukup besar pada lapisan-lapisan batuan. Salah satu massa batuan yang telah retak itu mengalami pemerosotan membentuk lembah patahan. Atau disebut apa tadi lembah patahan? Iya, pinter. Lembah patahan adalah graben. Yang kedua, patahan akibat tekanan yang arahnya vertikal. Ada kalanya tenaga endogen yang bekerja pada lapisan litosfer, arahnya vertikal dalam waktu yang relatif cepat. Bagian yang mengalami tekanan akan membumbung disertai dengan retakan-retakan. Karena adanya gaya berat, salah satu dari massa batuan mengalami penurunan lokasi membentuk graben, sedangkan bagian lainnya membentuk host. Dan patahan akibat dua tekanan horizontal yang berlawanan arah akan dipelajari di tenaga endogen dengan arah yang mendatar dan saling berlawanan arah akan terbentuk sesar mendatar. Jelas ya bedanya lipatan dan patahan? Oke, kita lanjutkan. Ibu lagi-lagi ya, bagian yang mengalami pemerosotan ini dinamakan graben atau sleng. Sedangkan bagian yang naik membentuk punggung puncak patahan disebut host. Patahan akibat dua tekanan yang arahnya bersifat horizontal dan saling menjauh, maka kasus ini dua buah tekanan yang arahnya mendatar dan menjauh satu sama lain mengakibatkan adanya retakan yang cukup besar pada lapisan-lapisan batuan. Salah satu massa batuan yang telah retak itu mengalami pemerosotan membentuk lembah patahan atau graben. Yang kedua, patahan akibat tekanan yang arahnya vertikal, ada kalanya tenaga endogen yang bekerja pada lapisan litosfer arahnya vertikal dalam waktu yang relatif cepat. Bagian yang mengalami tekanan akan membumbung disertai dengan retakan-retakan. Karena adanya gaya berat, salah satu dari massa batuan akan mengalami penurunan lokasi membentuk graben, sedangkan bagian lainnya membentuk host. Patahan akibat dua tekanan horizontal yang berlawanan arah, sehingga pembahasan teori tektonik lempeng ini telah dipelajari bahwa jika terdapat tenaga endogen yang bekerja pada lapisan litosfer dengan arah mendatar dan saling berlawanan arah, akan terbentuk sesar mendatar. Bisa kalian lihat ini gambarnya. Gambar A itu adalah graben. Yang menunjukkannya berarti graben itu ke lembah. Host. B. Berarti host itu puncak. Strike, slip, pot. Patahan mendatar. Bisa kalian lihat perbedaannya antara graben, host, dan patahan mendatar. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan.
Vulkanisme. Vulkanisme adalah suatu peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma, yaitu batolit. Kedalaman dan besar dapur magma itu sangat bervariasi. Ada dapur magma yang letaknya sangat dalam, dan ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Perbedaan letak ini merupakan penyebab perbedaan kekuatan litosfer yang terjadi. Pada umumnya, dapur magma yang menimbulkan letusan yang lebih kuat daripada yang letaknya dangkal. Magma dapat diartikan sebagai bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat atau dikenal dengan batuan, cairan, dan gas yang berada di dalam lapisan kulit bumi atau litosfer. Berbagai macam gas yang terkandung dalam magma antara lain uap air, oksida belerang atau SO2, gas hidrokarbon atau asam klorida HCl, gas hidrosulfat atau asam sulfat. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas terkandung di dalamnya. Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sudah diperhatikan, nak? Oke. Dari gambar ini, ada intrusi dan intrusi magma. Intrusi magma ini ada dikenal dengan batolit. Apa? Ada yang tahu batolit? Ya, batolit itu adalah dapur magma. Kemudian ada yang dikenal dengan silts. Nih, ada silt. Yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Ada juga dikenal dengan lakolit, yaitu magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas. Bentuknya seperti lesa cembung atau kue sorabi, kue sorabi lakolit teh, ya. Ada juga gang atau korok. Ayo, mana sudah ketemu belum gang atau korok? Gang atau korok yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan atau korok. Dan yang terakhir itu ada diatrema. Diatrema adalah lubang pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung api yang bentuknya seperti silinder memanjang. Itu penjelasan dari intrusi magma. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas permukaan bumi. Materi hasil ekstrusi magma dapat berupa lava, bukan larva, awas ya, beda. Lava dengan larva. Yang betul adalah lava. Lava yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Ada juga lahar. Lahar yaitu material campuran antara lava dengan material-material yang ada di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, debu, dan lain-lain dengan air sehingga membentuk lumpur. Ada juga dikenal dengan eflata dan piroklastik yaitu material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik.
Yang keempat ada ekhalasi atau dikenal dengan gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti fumarol. Fumarol itu adalah sumber air panas, uap air dan zat lemas. Ada juga solvatar, sumber gas belerang, dan MOVET, yaitu gas asam arang. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Kalau erupsi efusif, yaitu erupsi berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu magma. Dan erupsi eksplosif, yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat, plata atau piroklastik, berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan pulpida. Ya, ingat-ingat ya, bahwa efusif itu adalah lelehan, kalau eksplosif adalah berupa ledakan. Menurut tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1 erupsi linear. Bisa kalian lihat gambar erupsi linear, yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Erupsi areal. Erupsi areal itu adalah letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya, sehingga membentuk lubang besar di permukaan bumi. Yang ketiga, erupsi sentral. Erupsi sentral ini jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Itu dikenal dengan erupsi sentral. Nah, ternyata erupsi sentral ini menghasilkan 3 bentuk gunung api, yaitu gunung api perisai. Bisa kalian lihat gambarnya. Itu adalah gunung api perisai, yaitu sebuah gunung api yang beralas luas dan berlereng landai, merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Contohnya adalah gunung api yang tersebar di Kepulauan Hawaii. Yang kedua ada gunung api maar. Gunung api maar atau maar merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya sekali saja. Contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur dengan kawahnya kelakah. Yang ketiga ada gunung api strato atau kerucut. Merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Akibat erupsi yang berpindah-pindah pusatnya menyebabkan di sana-sini terbentuk kerucut-kerucut gunung api sehingga bentuk gunung api tersebut tidak teratur. Sebagian besar gunung api ini adanya di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Termasuk gunung api kerucut. Contohnya juga kemudian kita akan membahas tentang tipe letusan gunung berapi. Jadi setiap letusan itu berbeda-beda antara letusan Gunung Krakatau,
Gunung Merapi, bahkan Gunung Ciremai pun berbeda-beda tipe letusannya. Agar lebih jelas lagi akan Ibu jelaskan. Ini adalah gambar-gambar tipe letusan gunung berapi. Yang pertama itu ada letusan tipe Hawaii. Letusan tipe Hawaii ini lavanya lihat cair encer. Kemudian kedalaman dapur magmanya sangat dangkal. Tekanan gasnya rendah. Ya, lavanya cair encer. Kemudian yang kedua ada tipe Stromboli. Tipe Stromboli ini kedalaman dapur magmanya dangkal, tekanan gasnya sedang, lavanya cair encer. Yang ketiga ada letusan tipe vulkano lemah. Kalau vulkano lemah, kedalaman dapur magmanya dangkal, tekanan gasnya sedang, dan lavanya cair kental. Ada juga tipe vulkano kuat. Kalau tipe vulkano kuat, kedalaman dapur magmanya dalam, tekanan gasnya tinggi, dan lavanya cair kental sama dengan vulkano lemah. Yang kelima ada tipe Merapi. Tipe Merapi ini kedalaman dapur magmanya sangat dangkal, tekanan gasnya rendah, dan lavanya kental. Yang keenam ada tipe St. Vincent. Tipe St. Vincent ini kedalaman dapur magmanya dangkal, tekanan gasnya sedang, dan lavanya kental. Yang ketujuh ada tipe Pele. Ya. Tipe Pele ini kedalaman dapur magmanya dalam, tekanan gasnya tinggi, lavanya kental. Dan yang terakhir ada tipe Peret. Tipe Peret ini kedalaman dapur magmanya sangat dalam, tekanan gasnya juga sangat tinggi, lavanya cair encer dan cair kental. Ini gambar dari tipe letusan gunung berapi. Selain gunung api yang dihasilkan dari aktivitas ekstrusi magma, ada beberapa fenomena alam lain yang terbentuk dari proses lanjutan atau pasca vulkanik. Kenampakan tersebut antara lain ada kaldera, danau kaldera, plato lava, geyser, dan kolam lumpur. Kaldera, ada yang tahu kaldera? Oke, betul. Kaldera itu adalah cekungan besar yang ada di puncak gunung. Plato lava apa? Plato lava ini terjadi karena magma yang keluar bersifat encer. Seperti tadi kan ada gunung plato, yaitu berbentuk suatu daratan yang tinggi. Plato itu adalah dataran tinggi. Geyser apa geyser? Iya, mata air panas. Keberadaan gunung berapi di suatu daerah selain menimbulkan dampak negatif berupa bencana seperti letusan, gas beracun, dan tanah longsor yang selalu mengancam penduduk sekitar, ternyata dapat pula membawa dampak positif berupa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan antara lain. Yang pertama adalah sebagai sumber energi.
Sebab sumber panas dari gunung berapi dapat dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau dikenal dengan PLTPB, seperti yang terdapat di Gunung Kamojang di Jawa Barat dan Gunung Dieng di Jawa Tengah. Yang kedua adalah sebagai sumber mineral dan bahan galian seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Yang ketiga sebagai objek wisata dan olahraga, misalnya hiking, climbing, layang gantung, dan bersepeda gunung. Yang keempat, sebagai daerah pertanian yang subur. Hal ini disebabkan material yang dikeluarkan oleh gunung berapi banyak mengandung unsur dan mineral yang dapat membuat tanah di sekitarnya menjadi subur dan mengalami peremajaan. Yang kelima, sebagai daerah hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena adanya penghalang berupa gunung atau pegunungan, sehingga daerah gunung berapi merupakan tempat yang berfungsi hidrologis bagi daerah sekitarnya. Yang keenam, sebagai sumber plasma nutfah, karena variasi ketinggian secara vertikal dari gunung berapi dapat mengakibatkan plasma nutfah yang hidup menjadi sangat bervariasi pula. Oke, sampai di situ penjelasan materi tentang geologi ya. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh kalian tanyakan lewat japri ibu atau boleh di komentar ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.